Oke, halo Sobat Mitra Care, kembali lagi bersama Mincare. Hari ini kita akan membahas lagi seputar per-Apple-an ya guys. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas seputar baterai health atau kesehatan baterai bersama Kak Arif, tapi kayaknya belum dijelasin nih bagaimana dan kapan tepatnya baterai itu harus diganti gitu. Misalkan baterai yang udah seperti apa sih ciri-cirinya, atau pada saat user atau pengguna iPhone sudah harus mengganti baterainya, itu tuh alurnya gimana pada saat mau ke Mitra Care untuk pergantian baterai. Nah, hari ini Mincare akan jelaskan full di video YouTube ini. Jadi untuk sobat-sobat semua yang mau atau lagi ada keinginan untuk atau harus ya untuk mengganti baterai iPhone-nya, maka kamu cocok untuk nonton video ini sampai habis. Welcome to Mitra Care TV, official YouTube channel dari Mitra Care untuk berbagi edukasi, informasi, dan pengalaman seputar teknologi dan service device. Nah, sebenarnya ada ciri-cirinya ya kalau baterai health itu tuh udah atau baterai sudah waktunya untuk diganti. Nih, untuk ciri-ciri yang pertama, baterai health itu di bawah 80%. Biasanya baterai yang sudah di bawah 80% itu dari sistem Apple akan memberitahu kalian atau akan ada notif service. Kalian bisa cek langsung di settings, terus di battery, kalian bisa langsung cek aja tuh ada atau tidak sih keterangan servisnya. Tapi kalau misalkan bahkan cuman 79% itu biasanya juga sudah muncul sobat. Selain itu, baterai juga bisa jadi lebih boros nih. Selain lebih boros, terlihat performanya lebih menurun, biasanya ada tanda lain. Kalau baterai health udah di bawah 70% bahkan itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda panas. Biasanya iPhone itu memang kalau kita gunakan pasti panas itu normal, tapi pada saat panasnya itu sudah mulai berlebih, terus juga kalian sudah merasa digunakan tapi tiba-tiba baterainya suka drop, atau satu hari itu kenapa bisa charge-nya itu lebih dari 3 kali, nah itu tuh tanda-tanda juga bahwa iPhone kalian itu sudah harus diganti baterainya. Terus selain itu ini juga nih jangan disepelekan kalau kalian udah baterainya lebih boros, panas, tiba-tiba suka ke-restart sendiri. Jadi iPhone kamu tiba-tiba mati dan nyala sendiri. Nah, itu sudah menandakan baterai kamu sudah mulai wajib dilakukan pergantian karena baterai itu sudah tidak lagi layak untuk digunakan gitu. Nah, itu tanda-tanda tuh kalau kalian itu wajib untuk mengganti baterai yang lama menjadi baterai yang baru gitu. Jadi Mincare akan jelaskan ya alurnya itu seperti apa, oke? Ada hal wajib yang memang harus dilakukan customer atau sobat Mitra Care sebelum datang nih ke Mitra Care. Sebetulnya ada 2 sampai 3 step lah ya yang harus kalian lakukan dan itu sangat amat mudah untuk dilakukan. Yang pertama itu kalian harus backup data. Untuk backup data sendiri itu sebetulnya mudah banget. Kalian tinggal gunakan iCloud, bisa juga iTunes atau mungkin hard disk. Tapi kalau dari Mincare sangat menyarankan kalian untuk menggunakan iCloud aja karena super mudah. Apple itu memberikan gratis iCloud sebesar 5 GB. Tapi kalau memang kebutuhan kalian lebih dari 5 GB iCloud-nya, maka kalian bisa berlangganan tuh. Bisa yang 200 GB, 1 terabyte itu pilihan kalian lah ya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi memang iCloud ini adalah jalan pintas yang terbaik sih menurut Mincare karena tinggal klik aja tuh backup dan kalian bisa pilih aplikasi apa aja yang memang mau atau ingin kalian backup. Nah, karena wajib dilakukannya backup data, maka sebetulnya ada resiko, yaitu resiko untuk kehilangan data atau unit kalian akan di-reset selama proses konfigurasi unit. Konfigurasi atau kalibrasi ini dilakukan baiknya memang untuk menyinkron antara sistem dan baterai baru kalian. Makanya baterai health kalian itu bisa kembali 100% lagi pada keterangan di sistem Apple karena kalibrasi itu. Makanya ada proses atau resiko yang mana mengharuskan unit kalian itu di-reset gitu ya sobat-sobat ya. Yang kedua, kalian itu wajib banget menonaktifkan Find My Device. Kalian mudah banget, ada 2 cara sebetulnya. Kalau memang unit kalian masih hidup atau masih normal digunakan, kalian bisa buka aja di aplikasi Find My Device. Di situ kamu pilih, biasanya kan kalau
dalam beberapa device digunakan satu iCloud, itu akan muncul tuh device apa aja. Misalkan iPad, iPhone, MacBook, itu kalian bisa pilih dulu device-nya itu device yang mana gitu. Setelah itu kalian pilih yang remove, jangan erase. Karena kalau kalian erase, maka akun device tersebut akan totally hilang, data kalian hilang, terus unit kalian itu seperti baru lagi. Maksudnya yang bener-bener kosongan ya. Terus hati-hati aja pilih antara remove dan erase ini. Pokoknya pilih yang remove, jangan erase. Kalau erase berarti kalian akan menghapus keseluruhan isi dari device yang memang ada di unit tersebut gitu. Jadi kalian kayak beli unit baru kan masih kosong banget. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa harus nonaktifkan Find My Device? Karena untuk menghindari activation lock. Karena kan unit kalian akan diproses oleh teknisi Mitra Care. Maka untuk menghindari activation lock, untuk menghindari prosesnya terhambat, itu kita akan lakukan nonaktifkan tadi. Maka akan terlihat juga ya di sistem Apple bahwa kalian itu sudah menonaktifkan Find My Device dan unit sudah siap untuk dilakukan pergantian atau servis. Jadi kalau memang kalian itu lupa menonaktifkan Find My Device, proses terhambat. Jadi kita tidak bisa nih, pihak Mitra Care tidak akan bisa melakukan proses servis untuk device kalian gitu ya. Jadi itu dua hal yang memang menurut Bincare itu penting untuk dilakukan sebelum kalian datang ke Mitra Care gitu. Supaya proses servis lebih cepat dan kalian bisa menunggu pergantian baterainya itu cuma 2-3 jam. Ada beberapa syarat juga. Pokoknya syarat dan ketentuan berlaku untuk device-device yang mungkin tidak ada kerusakan lain. Pokoknya hanya di baterai aja. Itu biasanya kita memang bisa dilakukan pergantian di hari yang sama. Untuk setiap device itu dilakukan pergantian baterai selama 2-3 jam aja. Untuk diagnosa keseluruhan itu 1 jam dan untuk pemasangannya itu 2 jam. Sebenarnya basic banget, cepet banget. Kalian bisa datang sebelum jam 11 siang. Ingat, sebelum jam 11 siang, karena kalau sudah lebih dari jam 11 siang, sudah banyak tuh biasanya unit-unit yang masuk untuk pergantian di hari yang sama juga, maka unit kalian itu akan diproses esok hari gitu. Nah, lanjut, setelah kalian sudah melakukan dua hal itu, nonaktifkan Find My Device, backup data, inilah saatnya kalian datang ke cabang Mitra Care terdekat di kota kalian. Kak, tapi di kotaku nggak ada Mitra Care. Mitra Care itu kan sekarang sudah lama sebetulnya ya. Kita tuh sudah punya partner resmi, yaitu Digimap dan Hello. Makanya kalau kalian itu ada di daerah Malang, Cirebon, Bali, kalian bisa ke partner resmi dan semua akses, alamat, kontak kalian bisa langsung cek aja di websitenya Mitra Care. Di situ sudah memuat tuh banyak hal yang memang kalian butuhkan gitu dari cabangnya Mitra Care, terus partner resmi Digimap dan Hello, collection point itu juga ada, bahkan kalian juga bisa mengirimkan unit menggunakan Mitra Care Mobile. Jadi sangat mudah ya, banyak opsi juga yang mana bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Nah, kalau kalian sudah datang ke ini berlaku untuk semuanya ya, mau kalian datang ke Mitra Care atau kalian mengirimkan unit lewat Mitra Care Mobile, collection point, sebetulnya tetap basicnya itu adalah diagnosa. Diagnosa itu untuk memastikan bahwa saat kalian datang membawa unit itu tidak ada kerusakan lain selain baterai. Makanya kalau memang tidak ada kerusakan lain selain baterai, itu unit akan bisa ditunggu gitu di hari yang sama. Tapi kalau memang ada kerusakan lain, misalkan ada di hardware lain, kamera, terus baterai kembung, baterai bocor, itu juga tidak bisa dilakukan pergantian di hari yang sama ya, sobat ya. Karena kalau untuk baterai yang kembung dan bocor memerlukan proses yang lebih khusus lagi, karena untuk baterai kembung itu mempunyai resiko lain. Semisalkan bisa jadi menekan displaynya, makanya display kalian tuh bisa tiba-tiba green screen. Nah, itu kita menghindari hal-hal tersebut, atau bahkan kena mesin utamanya. Jadi makanya kalau untuk syarat dan ketentuan pergantian bisa ditunggu untuk baterai, itu makanya tidak ada kerusakan lain selain baterai gitu ya sobat ya. Makanya untuk prosedur yang wajib dilakukan saat awal unit kalian diterima oleh Mitra Care yaitu diagnosa keseluruhan gitu. Nah, kerusakan lainnya tuh apa aja sih? Misalkan nih, kalau ada display pecah yang tadi Mincare bilang juga, baterai kembung, bocor, itu tidak bisa
Backglass. Nah, ini sering banget nih ditanyakan, kalau untuk backglass pecah masih boleh nggak sih untuk pergantian, baterai? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam proses pergantian baterai, unit kalian akan di-press kembali atau ditutup gitu ya. Makanya, kalau ada bagian-bagian pecah itu kita tidak rekomendasikan, kita tidak akan terima, terkecuali kalian memperbaiki terlebih dahulu nih kerusakan yang memang, ada pada bagian display ataupun backglass-nya, gitu ya sobat ya. Nah, kalian untuk memastikan nih kan, ada beberapa sobat-sobat yang mungkin jauh dari, mungkin perjalanan ke Mitra Care itu bisa 1-2 jam. Kalian bisa ya memastikan dulu ke live-nya Mitra Care di hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk, menanyakan terkait stok baterai itu juga bisa banget. DM, WA itu sangat amat, bisa ya untuk menanyakan stok baterai, tapi memang Minicare selalu katakan bahwa kalau untuk baterai itu, stoknya itu sangat terbatas. Makanya kadang Minicare juga nggak mau menjanjikan kalian saat Minicare infokan hari ini ready, belum tentu 2-3 hari ke depan itu masih ready gitu guys. Makanya kalau memang hari ini Minicare infokan ready, maka besoknya pagi kalian itu udah wajib datang gitu. Untuk memastikan bahwa baterai itu tetap ada di cabang, tidak digunakan untuk, user lain. Sebenarnya sih kalau memang dari baterai itu lagi kosong di cabang Mitra Care, kalian bisa banget inden baterai dan unit itu dibawa pulang, itu juga bisa banget. Karena, Mitra Care itu merasa bahwa kalau unit kalian itu adalah unit yang pasti digunakan setiap hari, kalian butuhkan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kuliah. Makanya ada opsi untuk membawa pulang unit selama inden baterainya gitu. Dengan syarat dan ketentuan juga nih, harus lolos pengecekan bahwa tidak ada kerusakan lain selain baterai. Kayak gitu ya sobat ya. Jadi Minicare usahakan untuk merangkum semua kebutuhan informasi secara singkat, padat, jelas. Jadi kalau kalian mau ganti baterai yang sudah di bawah 80%, sudah menunjukkan performanya di bawah rata-rata, terus juga mungkin sudah banyak panas, tiba-tiba restart sendiri. Nah, itu tuh tandanya untuk melakukan, pergantian baterai, dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum ke Mitra Care, di Mitra Care, dan juga setelah selesai pergantian baterai itu semoga kalian bisa menerimanya dengan baik. Dan juga, jangan lupa ya, kalau untuk pergantian baterai itu di seluruh cabang Mitra Care bisa ditunggu ya sobat, terkecuali untuk beberapa partner resmi mungkin mengikuti, stok baterai di cabang masing-masing. Sebenarnya di cabang Mitra Care juga. Pokoknya kalian bisa langsung datang ke Mitra Care untuk melakukan pergantian baterai maupun klaim garansi apapun. Mau unitnya unit Inter, unitnya unit Indo dari toko A sampai Z, itu Mitra Care menerima. Asal dengan catatan nih, kalau untuk unit yang memang Inter itu wajib ya dari IMEI-nya terdaftar, itu sangat amat wajib. Maka IMEI terdaftar, proses pergantian atau servis bisa dilanjutkan gitu sobat. Jadi jangan ditunda-tunda lagi untuk pergantian baterainya. Daripada kalian menyesal di kemudian hari, mendingan langsung ganti baterai kalau sudah di bawah 80%. Sebetulnya itu adalah rekomendasi dari Apple sendiri ya untuk melakukan pergantian baterai di bawah 80%. Ya jangan juga sampai 60-50%. Jangan nunggu kembung juga. Jangan nunggu sampai ada kerusakan lain selain baterai, itu jangan. Pokoknya kalau sudah ada notifikasi servis, langsung bawa unit kalian ke Mitra Care terdekat. See you guys.